Shalom adik-adik. Shalom. Pagi hari ini yuk mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Kami boleh Tuhan bangun dengan keadaan tubuh yang sehat di pagi hari ini Tuhan. Kembali kami mau beribadah. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, supaya kami bisa fokus Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami Tuhan dapat mendapatkan berkat Tuhan pada ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, dengan muka yang bersuka cita, karena Tuhan sangat baik buat kita. Yuk mari kita yang mau bersyukur sama-sama bernyanyi buat Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan yuk. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Yang mau bersorak sama-sama katakan, akan bersorak-sorak, yeah, akan bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Yeah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik buat kita. Yeah, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya itu selama, bahwasannya itu selama, bahwasannya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Haleluya. Haleluya. Semuanya masih semangat memuji Tuhan, ada amin? Amin, amin. Yuk kita mau sama-sama, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau sembah Raja yang mulia, Allah pemenang. Amin. Haleluya. Kita mau nyanyi lebih semangat lagi, amin. Amin. Haleluya.
bagi Allah yang berkuasa selamanya. Yes. Katakan Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, peran Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, Kaulah Raja atas hidup kami. Engkau Tuhan yang penuh dengan kuasa. Karena Engkau satu-satunya harapan kami, Engkau satu-satunya gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Sebab itu Tuhan, dengan mulut kami mau memuji-Mu, dengan hati kami mau menyembah-Mu, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari tinggikan namanya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sungguh Tuhan, Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kami mau percaya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharap. Dengan iman kami ku percaya hanya kepadamu. Kami berseru namamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari serukan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Mari naikkan rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Mari menyembah Dia. Mari bersyukur. Mari berterima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Kami mau datang, kami mau sembah Engkau. Kami mau datang dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap kerinduan kami yang haus akan Engkau Tuhan. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, dengan segenap rindu. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta Tuhan. Seringkali ku lupa Tuhan. Seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus,
karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu. Yes. Katakan dengan segenap rindu, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu. Yes. Yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari katakan, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu. Yesus, mengasihimu, mengasihimu. Yesus, mengasihimu, mengasihimu. Yesus. Oh, kami mau mengasihimu Tuhan. Oh, Yesus. Oh, mengasihimu. Haleluya, haleluya. Oh, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti yang sudah kami nyanyikan Tuhan, kami nggak mau Tuhan datang hanya karena sejuta permintaan kami Tuhan, tapi Engkau yang mau ajar kami Tuhan, supaya kami boleh punya rasa hati yang cinta akan Engkau, hati yang haus Tuhan akan Engkau Tuhan. Seperti sebentar lagi Tuhan, kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, kasih kami hati Tuhan yang haus akan firman-Mu Tuhan, supaya kami membuka hati kami Tuhan, supaya kami membuka telinga kami Tuhan, kami mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk ditaburi dengan benih-benih firman-Mu Bapa. Biar setiap firman yang kami dengar Tuhan, itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah, jadi kehidupan kami jadi satu dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan yang mau ajar kami Tuhan, buat lebih setia lagi, buat lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal hingga pertengahan. Biar Tuhan yang mau sertai Tuhan selama firman, biar kami boleh duduk diam Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang memberkati Om dan Tante yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Tuhan yang mau pakai kehidupannya, Tuhan mau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, adik-adik dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Om percaya kita semua saat ini dalam keadaan yang luar biasa, sehat, baik karena kemurahan Tuhan. Sebab Dia Allah yang sangat baik buat kita semua. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, Om kembali tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kalian semua untuk mengikuti acara Ero Clubhouse Night Prayer
yang kembali akan diadakan tanggal 26 November tahun 2021 hari Jumat pukul 7 malam. Ya, kalian yang sudah setia selama ini mengikuti acara Night Prayer ini, terus untuk setia mengikuti acara yang luar biasa ini. Dan bagi kalian yang belum pernah atau masih lobang-lobang mengikuti acara Night Prayer, jangan lupa kalau perlu dicatat ya untuk acara Night Prayer berikutnya yang akan diadakan minggu depan. Puji Tuhan, adik-adik, minggu kemarin kita sudah mendengar betapa dahsyatnya Tuhan Allah yang kita sembah, sebab Dia adalah pahlawan perang kita. Ya, jangan takut adik-adik menghadapi masalah apapun itu, semuanya bisa diselesaikan oleh karena kita punya pahlawan seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sebentar kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yaitu tentang bagaimana Tuhan akan membuat kita orang-orang, anak-anak umatnya untuk menjadi lebih dari seorang pemenang, more than conquerors. Ya, ayo kita kembali siapkan hati, pikiran untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan sampai ketemu lagi di acara minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya.
Kita bertemu kembali ya pada pagi hari ini di live streaming sekolah minggu. Mungkin dari kalian yang saat ini masih ada yang belum siap, Tante harap semuanya bisa siap. Kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Jika Tuhan sudah memberi kesempatan kita untuk belajar, kita mengucap syukur untuk itu. Sebab itu kita harus menghargai anak-anak ya. Jadi jangan sampai pada waktu duduk, tapi pikirannya melayang-layang di tempat lain. Tante harap semuanya kalian bisa duduk yang manis, memperhatikan firman Tuhan, dan kita belajar bersama-sama. Baik, pagi hari ini firman Tuhan berjudul, kita bisa lihat di sini ya, More Than Conquerors. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah lebih dari pemenang. Ayatnya kalau kalian bisa lihat di situ ada di Roma 8 ayat yang ke-37 anak-anak ya. Yuk, untuk yang pertama kita akan lihat dalam ayat ini, dalam Roma 8 ayat 37. Demikian bunyinya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Anak-anak, kalau kalian perhatikan, Tante beri gambar di sini ya. Kalian bisa lihat di sini ada 3 level. Ada yang kalah, ada yang menang, dan kali ini kita menemukan istilah di dalam Roma ini adalah lebih dari pemenang. Jadi ada 3. Kalau kalian kalah sudah tahu, pasti kalau kalah lawan katanya adalah menang. Tapi ini lebih dari pemenang. Apa itu artinya? Kita akan belajar bersama-sama, kita akan lihat ya. Tante akan buatkan sebuah grafik yang menggambarkan ini, sebuah gambar ya. Bahkan yang menggambarkan ini, kalian bisa lihat. Jadi arti lebih dari pemenang itu apa? Ini Tante akan bandingkan dulu dengan pemenang dalam istilah dunia. Kalau menang dalam istilah dunia, kalian bisa lihat gambar yang paling atas di situ. Itu dalam istilah dunia, kalau pemenang berarti biasanya ada sebuah perlombaan, ada sebuah pertandingan, ada sebuah, misalnya kayak kalian ikut lomba, atau misalnya dalam hal sebuah negara berperang, nah kayak gitu, mesti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau lomba ada yang menang, ada yang kalah, begitu ya. Dalam pertandingan juga demikian, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, di dalam istilah pemenang di dunia ini, itu karena memang unggul secara jasmani, unggul anak-anak. Jadi kalau misalnya ikut lomba apa, misalnya ikut lomba musik, berarti yang nomor 1 yang menang, itu yang paling unggul, yang paling bagus. Kemudian kalau misalnya lomba apa lagi, misalnya lomba bahasa Inggris gitu ya. Kalian diantara kalian mungkin ada yang ikut lomba bahasa Inggris, yang menang berarti yang paling unggul, yang paling bagus bahasa Inggrisnya. Jadi kalau pemenang dalam istilah dunia itu kelihatan anak-anak ya. Kelihatan itu karena apa? Paling hebat, paling unggul. Terus apa lagi? Ditulis di sini menangnya di bidang tertentu. Jadi misalnya menang, dia misalnya pemain bulu tangkis, ya dia bisanya bulu tangkis. Dia tidak mungkin menguasai banyak olahraga. Ya bulu tangkis, dia juga lari, dia juga misalnya anggar, dia juga menang dalam sepak bola, basket. Tidak mungkin anak-anak. Kalau namanya pemenang, kalau istilah di dalam dunia, cuma bidang tertentu, satu bidang. Atau bisa mungkin orangnya hebat bisa 2 bidang, tapi tidak mungkin di semua bidang. Bidangnya tertentu saja, ya. Jadi kalau pemenang tadi apa? Yang pertama, menang itu unggul secara jasmani, dan yang kedua bidangnya itu tertentu. Nah, yang ketiga, jumlah pemenangnya sedikit. Jadi misalnya yang ikut lomba berapa? Misalnya yang ikut lomba itu 100. Yang menang mungkin dipilih cuma 3, 5, yang lainnya nggak menang. Jadi selalu dipilih yang paling bagus, dan itu jumlahnya sedikit anak-anak. Nah, jumlahnya terbatas. Ini menang dalam istilah dunia. Ada lagi, hanya sementara waktu.
Kok bisa sementara waktu? Ya, kalau misalnya contoh nih ya, kalau seorang pemain basket misalnya, di dalam timnya dia menang tahun ini, tahun depan mungkin masih bisa menang, tapi berikutnya ketika usianya bertambah, ketika dia bertambah tua, dia nggak lagi menang, dia nggak lagi unggul, jadi terbatas waktunya. Hanya mungkin 2-3 tahun atau paling lama 10 tahun. Demikian juga kalau misalnya lomba apa anak-anak, misalnya lomba fisika. Nah, begitu ya, fisika. Juga terbatas karena nantinya ada yang lebih unggul, ada yang lebih hebat. Jadi sementara waktu. Itu pemenang dalam istilah dunia. Kita bisa lihat tribunnya 1, 2, 3. Nah, sekarang Tante gambarkan yang lebih dari pemenang, yaitu pemenang dalam istilah Roma 8 ayat 37 tadi. Apa itu? Lebih dari pemenang, itu Tante gambarkan angkanya lebih dari angka 1. Kalau dunia mengatakan yang nomor 1 yang paling hebat, ini lebih anak-anak. Jadi sebelum nomor 1 berapa? 0. Nah, apa artinya? Ini artinya menang dalam perkara rohani. Karena apa? Karena kalau tadi itu jasmani, sekarang ini menang dalam perkara rohani karena Tuhan yang melakukan, Tuhan yang menyertai. Usaha kita mungkin 0, Tuhan yang banyak. Usaha kita sedikit, Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang menyertai. Itulah kenapa angkanya 0. Tante tulis 0 di situ ya. Jadi menang dalam perkara rohani karena Tuhan menyertai. Yang kedua, menangnya bukan cuma bidang tertentu, tapi dalam segala perkara, dalam segala hal. Yang kedua. Yang ketiga, ini menang lebih dari pemenang ini tidak harus menang secara jasmani. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Jika Tuhan menghendaki akan menang sebagai juara secara jasmani, Tuhan akan memberikan. Tapi tidak selalu anak-anak ya. Tapi kalau Tuhan menghendaki, bagi Tuhan tidak ada yang susah. Itu sangat mudah untuk menjadi juara matematika, untuk menjadi juara biologi, untuk menjadi juara menggambar, untuk menjadi juara. Itu sangat mudah. Itu bagi Tuhan adalah hal yang mudah dan diberikan sebagai bonusnya buat kita. Tapi yang paling penting adalah menang secara rohani dan dalam segala perkara. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah siapapun bisa asal di pihak Tuhan. Kalau tadi cuma tertentu saja, cuma berapa tadi? 3 orang, 5 orang ya. Tapi kalau ini bisa siapa saja. Tapi dengan syarat asal orang itu ada di pihak Tuhan. Berikutnya adalah berlaku kekal anak-anak. Wah luar biasa ya. Kalau tadi cuma sementara 2 tahun, 3 tahun, paling lama 10 tahun. Kalau ini kekal selama-lamanya. Wah, pemenang di dalam Roma 8 ayat 37 ini makanya disebut lebih dari pemenang. Karena artinya ini benar-benar luar biasa. Artinya ini melebihi dari pemenang yang ada di dunia. Pemenang yang secara umumnya istilah di dunia ini. Nah, Tante, kalian saat ini belajar tentang lebih dari pemenang. Kita tahu artinya dari lebih dari pemenang itu. Ya, sebab itu kita harus berusaha untuk menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Kita akan lihat lagi ayat ini ya Nana ya. Nah, di dalam ayat ini, kalau kalian bisa lihat, di situ ada kalian bisa lihat di situ ya. Di situ ada 3 Tante bagi. Jadi dalam satu kalimat itu dibagi menjadi 3. Yang satu yang pertama adalah tetapi dalam semuanya itu yang merah. Ya. Kalau kita lihat
ini di dalam Roma 8 ayat 35 mengatakan bahwa semuanya itu artinya adalah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, bahaya, atau pedang. Jadi ini adalah menggambarkan tentang penderitaan anak-anak, tentang masalah-masalah yang ada. Tetapi dalam semua ini, yaitu dalam semua penderitaan ini, ya, berikutnya di dalam kata berikutnya dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, ini artinya adalah lebih dari pemenang. Terus bawahnya kita lihat, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi anak-anak, kalau di dalam Roma ini jelas sekali bahwa dalam penderitaan kita akan lebih dari pemenang karena Tuhan, ya. Kalau kita bisa lihat di sini di dalam Roma 8 ayat 31 bahkan lebih jelas dikatakan di sini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada yang bisa melawan kita. Kalau sudah Tuhan berada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Ya, jadi ini kuncinya, anak-anak. Kalau kita lihat masalahnya ada di atas, ya, masalahnya ada di atas yaitu penderitaan. Tapi kita akan dapat piala, akan jadi pemenang, lebih dari pemenang, karena kuncinya kita punya. Yaitu apa tadi? Kuncinya karena Allah mengasihi kita, karena Tuhan ada di pihak kita. Itulah yang menyebabkan kita menjadi menang. Itulah yang menyebabkan kita lebih dari pemenang. Ya, yuk. Ini Tante akan berikan sebuah ilustrasi. Ini kejadian sungguhan anak-anak, yaitu peristiwa pada waktu Olimpiade Barcelona di tahun 1992. Ada seorang pelari, ini pelari yang bernama Derek Redmond. Dia ini pelari 400 meter ya. Jadi kalau Olimpiade kan semua negara ikut ya, semuanya ingin jadi juara, semuanya ingin menang, semuanya ingin dapat medali. Termasuk dia nih, sama juga pengen untuk menjadi juara. Nah, pada waktu berlomba ada sesuatu yang terjadi. Kita lihat dulu ya videonya sebelum Tante lanjutkan. Yuk.
sudah lihat tadi dalam video tadi. Jadi itu pada waktu Olimpiade di syuting oleh beberapa negara, kameramennya mereka melihat men-syuting itu, dan ini sampai sekarang peristiwa ini beberapa orang masih ingat anak-anak. Apa yang terjadi tadi? Derek sendiri apa yang terjadi? Ketika sudah lari, dia kakinya ini mengalami luka. Jadi kakinya ini tertarik anak-anak, sehingga dia tidak bisa lari. Dia kesakitan luar biasa. Dia lari tapi nggak bisa sampai dia terjatuh. Nah, pada saat itu ini menderita kan dia, sakitnya luar biasa. Apa yang dia pikirkan pada saat itu? Dia berusaha untuk berdiri. Dan kalian tadi lihat dari videonya, dari tribun ada ayahnya yang datang mendekati dia. Dia membantu Derek ini untuk lari, untuk menyelesaikan pertandingannya. Anak-anak, Derek ini tidak menang, dia tidak dapat medali, dia tidak dapat juara pada waktu Olimpiade ini. Tapi ketika peristiwa ini terjadi, orang-orang bisa melihat bahwa ayahnya mengasihi Derek dengan luar biasa. Sehingga pada waktu peristiwa dia kesakitan, kakinya sakit, ayahnya membantu untuk berlahan-lahan untuk mencapai garis finish. Anak-anak, kalau ini ayah di dunia, ayahnya Derek Redmond, Allah kita lebih daripada ini. Allah kita mengetahui segala penderitaan, segala kesakitan, segala hal-hal apa yang terjadi pada kita. Nah, sebab itu tidak harus kita ini menang dalam hal jasmani, anak-anak. Yang paling penting adalah kita menang dalam hal rohani. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Dia dalam penderitaan kita, dalam masalah kita, Tuhan menolong. Dia membopong, menolong kita untuk dapat melalui segala peristiwa yang ada. Sampai selesainya masalah itu. Tuhan kita itu seperti itu, anak-anak. Tuhan kita itu begitu kasih pada kita seperti itu. Jadi anak-anak tidak boleh ragu, kalian tidak boleh merasa, aduh, bener enggak ya Tuhan ini menyertai aku? Bener enggak Tuhan ini mengasihi aku? Jangan pernah ragu akan kasihnya Tuhan. Ya, kalau Tuhan ada di pihak kita, segala masalah dapat kita lalui. Dia akan menolong kita, dia akan membopong kita, dia akan memberikan kita kekuatan untuk dapat melalui itu. Anak-anak, kisah ini kisah yang ada di Olimpiade, tapi ada kisah yang lebih hebat di dalam Alkitab. Ya, kita akan belajar dalam tokoh Alkitab, yaitu Daud. Semuanya pasti sudah tahu cerita Daud ya di sini. Hampir semua anak-anak sekolah minggu mulai dari yang paling kecil sampai besar sudah tahu peristiwa Daud. Sudah tahu tentang siapa Daud. Daud yang hebat, Daud yang luar biasa. Sudah tahu semuanya. Nah, kalau kita lihat, ini Daud adalah contoh lebih dari pemenang. Mengapa? Karena Daud dipilih oleh Allah. Dia pada waktu masih muda, ingat nggak ceritanya anak-anak? Pada waktu Daud ini masih muda, dia berapa bersaudara? 8 bersaudara, dia anak yang paling bungsu. Tetapi Allah memilih dia, bukan kakak-kakaknya. Padahal dia masih imut-imut, masih kecil. Tapi Allah memilih dia, karena Allah ada di pihaknya Daud. Kok bisa ya? Nah, ini ayatnya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan di sini bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya Daud dipilih oleh Allah. Itulah sebabnya Allah ada di pihaknya Daud. Karena Tuhan melihat hati. Bukan melihat yang ada di depan mata, tapi hati anak-anak yang dilihat. Nah, jadi
anak-anakku sekalian, untuk menjadi lebih dari pemenang. Tuhan lihat loh hati kita, lihat hatimu, lihat hatinya tante, lihat hati dari semua yang saat ini mendengarkan live streaming ini. Dan kalau Tuhan melihat bahwa hati kita benar-benar hati yang sangat dirindukan Allah, maka Tuhan akan menjadi pihak kita. Dia akan berada di pihak kita. Kalau sudah seperti ini anak-anak, kalian pasti tahu ceritanya. Daud lawan apa saja, menang ya. Ini sekarang ya. Lebih dari pemenang, itu menang terhadap siapa? Pernah tahu Daud ini melawan siapa anak-anak? Daud melawan VS di sini, VS ini versus. Daud versus singa. Melawan singa. Ketika Daud ini menjadi seorang gembala, dia menjaga domba-dombanya dengan baik. Dia menjaga dombanya supaya tidak celaka. Kalau ada singa datang, maka dilawan oleh Daud. Dan yang kalah siapa? Singanya yang kalah. Daud versus singa, yang menang Daud. Daud menjadi pemenang. Nah, anak-anak, ini artinya apa? Artinya, ini seperti minggu lalu ya, kalian sudah belajar tentang hal ini. Tante akan sedikit ulang ya, tapi karena kita belajarnya tentang Daud, jadi kita lihat ternyata relate sekali, berhubungan dengan itu ya anak-anak ya. Daud versus singa, Daud menjadi pemenang. Kita pun juga bisa menang dari bukan singa yang kita lawan, kebun binatang kita lawan. Wah, mana singanya nih? Mana singanya? Bukan begitu ya. Tapi di sini adalah tipu muslihat iblis. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 atau dan Efesus 6 ayat yang ke-12 ya. Jadi kita ini lebih dari pemenang, harus menang terhadap satu, yaitu tipu muslihat iblis. Kita akan lihat ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis." Nah, perhatikan. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi seperti singa. Iblis ini ya mencari siapa yang lengah, dia akan terkam. Siapa yang tidak siaga keluar dari kelompoknya, dia akan terkam. Iblis seperti itu anak-anak. Sebab itu jangan lengah rohani. Lengah itu apa ya? Kalian menjadi anak-anak yang seringkali mengabaikan firman Tuhan. Nah, seperti itu. Awas loh. Iblis ini seperti singa yang siap menerkam. Wah. Dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, mengapa? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi anak-anak, tipu muslihat iblis itu bukan sekedar penipu yang biasa-biasa saja, dia penipu yang ulung. Jadi kalau kita tidak berada di pihaknya Allah, nggak bisa menang anak-anak. Kita akan bisa menang kalau Allah ada di pihak kita. Kita akan lebih dari pemenang kalau Tuhan menyertai kita. Ya, ingat itu. Iblis ketika seperti singa dia mencari mangsanya. Tetapi jika kita berada di dalam kasih Tuhan, dalam penyertaannya Tuhan, maka singa atau iblis itu dapat dihalau. Kita akan menang. Yang kedua, ini si Daud bukan cuma singa saja yang dilawan. Ketika dia menjadi gembala, apa yang dilawan? Juga beruang. Beruang yang besar, bukan beruang kecil, enggak. Beruangnya gede banget. Gede, besar sekali. Nah, Daud versus beruang. Menang siapa? Menang
Menang Daud. Menang Daud. Nah, ini menggambarkan apa, Nana? Beruang yang ada di depan yang besar itu seperti masalah-masalah yang ada di depanmu. Masalah-masalah yang ada di hidupmu, yang ada di sekitarmu, yang kamu hadapi. Ya, seperti tadi dalam Roma 8 ayat 35. Tentang penderitaan, penganiayaan, bahaya. Itu ada di mana-mana, Nana. Ada di sekeliling kita, ada di depan kita. Dalam Filipi 4 ayat 13 kita baca ya. Tetapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi penderitaan yang ada di depan kita, masalah-masalah yang besar di depan kita seperti beruang yang gede tadi, itu dapat ditanggung di dalam Dia. Dianya sini adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Memberi kekuatan kepada Daud ketika mengalahkan beruang. Wah, anak-anak, kalian bisa bayangkan Daud ini kecil, bukan badannya nggak gede. Kalau lawan beruang dengan kekuatannya sendiri tidak akan menang. Tapi di sini Tuhan memberi kekuatan. Tuhan menyertai Daud sehingga masalah itu dapat dikalahkan, dapat dilumpuhkan. Demikian juga dengan masalah-masalah kehidupan kita di sekitar kita. Ada beberapa anak seringkali merasa, aduh tante, aku ini begitu susah karena di sekitarku ini banyak sekali masalah. Aku ini seringkali dibully. Penindasan kan? Dibully, seringkali dibully sama teman-temanku, tante. Aku ini kalau di sekolah seringkali juga diolok-olok oleh temanku. Itu masalah yang ada di depanmu, atau mungkin yang lebih besar, suka dipukul bahkan sama teman. Dianiaya, penganiayaan. Ini lihat ayatnya. Dianiaya, dipukul sama temanmu. Ingat anak-anak, kita tidak perlu membalas. Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka segala perkara ini dapat kita tanggung. Karena Dia yang memberi kemampuan pada kita untuk menanggung itu. Segala bahaya yang mengancam di depan kita, ya, yang setiap hari kalau kalian lihat banyak sekali, kalau sekarang pandemi ini, aduh, kita bisa lihat ya, bahaya mengintai di mana-mana. Gak kelihatan lagi virusnya. Gak kelihatan lagi di mana ada virusnya. Musuhnya itu gak kelihatan. Bagaimana? Itu bahaya di mana-mana. Tapi ingat, jika Allah di pihak kita, maka dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara ini dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin ya. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi singa, beruang, yang terakhir yang fenomenal adalah peristiwa ketika perang melawan Filistin. Siapa lawannya? Daud versus Goliat. Nah, anak-anak sekalian, ini di dalam peperangan ini, bangsa Israel dan bangsa Filistin bertemu dan mereka berperang. Ini bukan, kalau tadi singa dan beruang, mungkin di padang gurun, di padang rumput, bukan padang gurun ya, padang rumput. Kalau ini di medan perang yang begitu banyak orang dan mereka saling berhadapan. Musuhnya ini yang paling ditakuti adalah si Goliat ini. Bangsa Israel sampai takut kok sama Goliat. Kalian sudah lihat ya. Ini bangsa Israel ini kalau bertemu Goliat mereka gemeteran. Aduh, kalau bisa nggak ketemu dengan Goliat, siapa yang mau hadapin Goliat? Nah, ini diumpamakan adalah masalah-masalah atau pergumulan-pergumulan dalam dirimu, anak-anak. Peperangan yang ada dalam dirimu. Kalau tadi beruang tadi itu masalah yang ada di luar, masalah yang ada di sekitar kita, sekeliling kita. Kalau yang ini, peperangan ini, masalah atau pergumulan yang ada di dalam dirimu. Ini yang seringkali beberapa orang kalah dalam perang ini. Tapi ingat, Allah
Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Apa saja sih yang menjadi pergumulan dalam diri kita ini seringkali? Untuk anak-anak seperti kalian yang remaja, untuk teenager seperti kalian, apa yang seringkali kalian gumulkan? Seringkali adalah kekhawatiran, ada kekecewaan, ketakutan, kemalasan. Nah, itu yang menjadi Goliat yang besar dalam diri kita, yang kita hadapi dalam peperangan ini. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, kita lihat ya di sini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi rasa khawatir, rasa kecewa, rasa amarah, kemudian takut, itu dikatakan di sini. Kalau kita menaruh harapan kita pada Tuhan, kita dapat mengandalkan Tuhan. Jadi Goliat seperti ini akan bisa dikalahkan. Kita bisa lihat di situ. Ada beberapa anak yang putus asa, yang mudah putus asa, mudah menyerah. Sedikit-sedikit kalau nggak bisa ngerjakan matematika, aduh nggak bisa nih. Ya sudah, sudah nggak usah belajar, sudah pasrah katanya gitu ya. Pasrah sudah dapat berapa? Nah itu menyerah. Ingat loh, jangan mau kalah dengan rasa menyerah ini. Atau ada beberapa anak yang khawatir dengan masa depannya. Aduh, bagaimana dengan masa depanku? Aku seperti ini nih, nanti aku ini bekerja apa? Kira-kira aku ini naik kelas nggak ya? Jangan-jangan aku ini nggak naik kelas, nilaiku jelek-jelek. Atau bisa jadi juga merasa sendiri, aduh mengasihani diri sendiri, aduh kasihan ya saya ini ya, saya ini kasihan kok temanku itu loh kok punya banyak teman, kalau aku kok nggak punya banyak teman ya, temanku kok sedikit sekali, bahkan nggak punya sama sekali. Atau ada anak yang kecewa pada orang tuanya, papa mamaku ini, coba aku punya papa mama seperti dia, senangnya, kecewa pada orang tuanya. Anak-anak, ini masalah atau pergumulan dalam dirimu yang harus dikalahkan. Ya, ini seperti Goliat yang besar yang menantang bangsa Israel. Hei, bangsa Israel, maju! Ayo, siapa yang berani hadapi aku? Nah, seperti itu. Masalah yang besar dalam dirimu ini harus dikalahkan. Bagaimana cara mengalahkannya? Balik lagi ke tadi. Allah ada di pihak kita. Kamu harus ada di pihaknya Allah. Dan kamu akan memenangkan peperangan ini. Akan memenangkan perang dengan Goliat ini. Goliat akan tumbang, akan mati. Ya. Jadi 3 hal yang harus kita tahu. Lebih dari pemenang, kita harus menang dalam hal tipu daya iblis. Masalah yang ada di luar kita. Dan pergumulan yang ada di dalam diri kita. Itu kalau kita menang, kita bisa disebut sebagai lebih dari pemenang. Kita lanjutkan sekarang. Kalau ada beberapa, ini yang terakhir dari penjelasan tentang singa beruang dan Goliat. Kalau kalian lihat di sini, anak-anak, Tante ada sebuah kisah. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu Tante kisah ini. Gak apa-apa, Tante akan ceritakan kembali. Yaitu kisah tentang kentang, kemudian telur, dan biji kopi. Ya, kalau kalian bisa lihat, kita akan lihat dulu videonya tentang ini, tentang kisah kentang, telur, dan biji kopi.
Oke, kalian sudah lihat anak-anak? Ya? Dalam video tadi. Kalau kalian lihat kentang yang pertamanya keras, ketika dia menghadapi masalah, yaitu api, panci ini tadi, dia masak, dia menjadi lembek, menjadi putus asa, menjadi kecewa, menjadi tidak bersemangat. Tapi kalau telur, dia ini lembek, mudah pecah, cair. Pada waktu dia menghadapi masalah yang sama, masalah yaitu sama juga direbus, api, air yang mendidih, dia menjadi keras hati, menjadi keras kepala, memberontak, melawan orang tua. Nah, jangan seperti kentang, jangan seperti telur. Tapi tadi dikisahkan, jadilah seperti biji kopi. Ketika biji kopi itu menghadapi masalah yang sama, ini panci direbus, api dipanasin, dimasak yang lama juga. Pada waktu diangkat, kopinya tetap bentuknya anak-anak. Tapi yang berbeda dan yang luar biasa adalah pada waktu dilihat, airnya berubah menjadi kopi yang harum, yang enak sekali dinikmati oleh banyak orang. Bukan cuma sekedar dia tidak berubah, tapi dia bisa menang menghadapi masalah ini. Dia bisa lebih dari pemenang. Dia mengalami masalah yang sama biji kopi ini, tapi justru dia memberikan dampak yang luar biasa. Jangan biarkan singa, beruang, Goliat, jangan biarkan masalah-masalah ini mengalahkanmu anak-anak. Tapi ingat, Allah di pihak kita, maka tidak ada yang dapat melawan. Bahkan seperti biji kopi ini, kita bukan sekedar menang, tapi kita bisa lebih dari pemenang. Kita bisa memberikan berkat pada orang-orang yang melihat kita, melihat kalian ketika menghadapi masalah itu. Orang bisa lihat, oh anak Tuhan itu seperti itu kalau menghadapi masalah. Mereka akan lihat bedanya. Beda dengan kentang dan telur tadi. Akan dilihat, oh ini loh bedanya anak Tuhan. Ya, ini loh bedanya seperti biji kopi. Akan mendapatkan hal yang luar biasa. Akhirnya dirubah, masalah itu selesai dan akan mendapatkan hal yang lebih baik, ya, akan berubah. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar kembali ke ceritanya Daud tadi, ya. Lebih dari pemenang mempunyai ciri sebagai berikut. Anak bisa lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12, ya. Tante tidak bacakan, tapi kalian bisa baca sendiri nanti. Ciri-ciri seorang yang lebih dari pemenang. Apa cirinya? 1, punya hati seorang gembala. Daud ini penggembala kan, ya. Apa ciri-cirinya? Dia punya belas kasihan, mengasihi domba-dombanya. Dia ini bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Kemudian juga bekerja keras, rela berkorban. Itu seorang gembala. Kalau kita, kalian, tante ingin lebih dari pemenang, kita harus punya hati seorang gembala seperti ini. Kita harus mengasihi orang lain. Kita harus mau bekerja keras. Ingat ya, kerja keras, nggak boleh malas. Harus bisa bertanggung jawab. Ini Daud ini tanggung jawab sekali. Sampai singa dan beruang aja dikalahkan anak-anak ya. Karena melindungi domba-dombanya. Punyailah hati seorang gembala. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah rendah hati. Rendah hati. Dalam Amsal 18 ayat yang ke-12 dan Amsal 22 ayat yang ke-4. Ya. Kalian ingat, kalau orang sombong, lawan katanya rendah hati itu sombong, maka akan ada kehancuran di depannya. Tetapi orang yang rendah hati itu akan mendapatkan kehormatan. Ini ayatnya di situ anak-anak. Kalian akan baca di situ. Sama dengan kejadian ketika si Daud ini disuruh oleh ayahnya ketika perang bangsa Israel melawan Filistin. Ini 3 kakak Daud ini pergi berperang, ya, membantu Saul. Ini papahnya dari Daud manggil Daud, Daud sini Daud.
ini ya, antarkan makanan ini kepada kakakmu yang sedang perang. Anak-anak bisa lihat di situ. Pada waktu Daud mengantar, dia enggak mikir, hah? Aku ini loh pernah diurapi jadi raja, pernah diurapi dipilih oleh Allah, oleh Samuel. Ingat, itu pada waktu kejadian si Daud ini dipilih oleh Allah. Ini kakak-kakaknya tahu. Daud kalau mau sombong bisa sombong sama kakaknya. Aku ini meskipun kecil, aku ini dipilih oleh Allah. Tapi Daud nggak seperti itu, anak-anak. Bahkan ketika disuruh untuk mengantar makanan, untuk melihat keadaan kakak-kakaknya, dia mau nurutin, dia mau taat pada perintah orang tuanya. Ya, jadi Daud ini digambarkan seorang yang rendah hati, orang yang menghormati orang tuanya. Dia bersedia, gak pakai alasan macam-macam, gak pakai aduh saya harus jaga domba pak, dombanya nanti itu dimakan sama singa pak. Enggak, sudah langsung dia berangkat. Ini ciri yang kedua, rendah hati ada pada Daud. Kemudian yang ketiga, mempunyai penguasaan diri yang bagus, anak-anak. Ingat dalam Galatia 5 ayat 23, buah roh, ingat ya, ada buah roh yang ke-9, yaitu tentang penguasaan diri. Daud punya penguasaan diri yang baik. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30, di sini tante bacakan ya. Ayat yang ke-22 dikatakan di sini bahwa ketika Daud ketemu dengan kakak-kakaknya yang berada di medan perang, pada waktu dia itu mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat yang menantang-nantang. Nah, terus kemudian Daud bertanya kepada orang-orang di sekitar situ, loh, kok nggak ada yang lawan, katanya gitu ya, kok nggak ada yang mau menghadapi Goliat ini yang menghina Tuhan, yang sudah menghina Allah kita. Orang-orang ini bilang, kami takut, tidak berani, gitu ya. Kami berkata, rakyat berkata, nggak ada yang berani. Kami ini tidak ada yang berani untuk menghadapi Goliat secara langsung. Nah, ketika Daud bertanya kepada orang-orang yang berada di medan perang, ini kakaknya marah, anak-anak. Kakaknya ini marah. Eliab berkata demikian, mengapa engkau datang, katanya, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun itu? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran, kan? Nah, anak-anak diolok-olok oleh kakaknya. Bahkan kata-katanya nyelakit, dikatakan jahat loh. Dikatakan sama kakaknya jahat. Kakaknya ini tahu loh kalau Daud ini pernah menjadi seseorang yang dipilih oleh Allah. Dia tahu, Eliab ini tahu, anak-anak. Eliab juga tahu bahwa Daud dapat mengalahkan singa dan beruang. Tapi diolok-olok di sini, dikatakan, kamu ini mau apa datang ke sini? Dikatakan begitu kan, anak-anak, tadi dalam ayat ini dikatakan, ayat yang ke-28. Kamu cuma mau lihat pertempuran kan? Katanya begitu. Anak-anak, kalau Daud penguasaan dirinya tidak baik, bisa marah loh sama kakaknya, loh kok diolok, dibilang jahat lagi. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia jawab begini, anak-anak, ayat yang ke-29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah aku perbuat? Aku kan cuma bertanya saja. Nah, Daud menghindari masalah, menghindari konflik, anak-anak. Dia ini penguasaan dirinya sangat baik. Dalam perkataannya, dalam pikirannya, dalam tindakannya, dia ini dapat menguasai diri dengan baik. Nah, itu adalah ciri seseorang yang lebih dari pemenang. Dia mempunyai penguasaan diri yang baik. Demikian juga tante harap kalian semua yang ada di sini, yang mendengarkan live streaming pada pagi hari ini, kita belajar yuk untuk dapat menguasai diri kita dengan baik. Kita ingat buah-buah roh. Ini buah roh yang ke-9, penguasaan diri. Ya, kalau kalian lihat di sini, Daud contohnya,
tidak marah kalau diolok. Ada beberapa anak seringkali kalau sudah diolok-olok itu aduh langsung emosinya langsung naik, langsung marah, langsung berteriak-teriak. Atau nggak ada yang marah tapi batin, di dalam batinnya diingat-ingat terus kata-katanya, aduh aku ini diolok-olok, dibilang jahat ya sama dia, dibilang begini ya sama dia, diingat-ingat. Itu anak seperti itu harus belajar seperti Daud. Belajar untuk menguasai diri dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan. Ya, ini ciri yang ketiga. Sekarang yang keempat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 36 dikatakan Daud percaya penuh kepada Tuhan. Ini pada waktu dia menghadap ke Saul, sama Raja Saul dibilang, oh ya udah kamu berani ya lawan Goliat, oke tak kasih bajuku perang. Tapi Daud berat waktu pakai, ya ingat ceritanya itu, aduh berat sekali. Dan Daud nggak mau, dia bilang aku pakai bajuku aja seperti biasa ini. Dan senjatanya juga aku nggak perlu pedangmu, nggak perlu tombakmu, nggak perlu perisaimu. Aku biasanya sebagai seorang gembala membawa pengali-ali. Nah itu, bawa kayak ketapel itu ya. Pengali-ali, yaitu yang dia bawa. Bukan berarti si Daudnya ini sombong, enggak Nana. Tapi Daud ini percaya penuh pada Tuhan, berharap penuh pada Tuhan. Dia tahu, kalau orang yang berharap kepada Tuhan, pasti akan mengalami kemenangan besar. Pasti Tuhan akan menolong dan Daud akan mendapatkan kemenangan. Dia percaya penuh anak-anak, dia berharap penuh pada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ya, anak-anak, mungkin masa-masa seperti ini, masa pandemi ini, banyak orang yang bingung, termasuk orang tuamu, bingung juga dengan pekerjaan yang penghasilannya menurun, bingung dengan hal-hal yang lain, bagaimana untuk pekerjaan ke depan, untuk kamu bagaimana. Banyak orang tua yang pusing. Tapi banyak juga anak yang ikut pusing lihat orang tuanya pusing. Nah, dikatakan di sini, kalau kamu percaya penuh pada Tuhan, kamu juga harus menguatkan orang tuamu. Kamu bisa bilang, "Mah, Pak, Bu, kita harus percaya pada Tuhan yang akan menolong kita. Dia pasti menolong." Itu anak-anak. Jika kita percaya penuh pada Tuhan, seperti Daud ini, maka kemenangan itu sudah ada di genggaman tangan kita. Jadi, cirinya yang keempat, berharaplah penuh pada Tuhan. Percayalah penuh pada Tuhan. Maka Dia yang akan menolong, akan turun tangan menolong kita semua. Yang kelima, memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Ini angkanya 5 ya Nana ya. Tadi 4, ini yang kelima nih. Jadi memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Dikatakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Nana, Tante akan bacakan ya di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Bentar. Ya. Bahwa kita ini memperkatakan kebenaran, ya. Dengan jelasnya begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, itu kebenaran. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala sesuatu seperti yang ada tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Jika kita mau memperkatakan kebenaran firman Tuhan, seperti Daud ini. Daud ini ngomong apa sih anak-anak? Ketika dia ketemu Goliat, dia ngomong apa? Dia bilang begini, kamu datang dengan membawa pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Nah, itu dia memperkatakan kebenaran. Dia mengatakan tentang
firman Tuhan. Dia percaya, ini berkaitan dengan yang keempat tadi, percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong. Ini dikatakan, dan berikutnya, dia bertindak dengan iman. Yakobus 2 ayat 20 sampai 26. Jadi kalau sudah mengatakan dengan iman, harus bertindak. Kalau iman tanpa perbuatan itu akan sia-sia. Ini ayatnya Yakobus 2 ayat 20. Akan sia-sia, percuma kalau tidak bertindak. Jadi Daud ini bertindak, anak-anak. Dia ambil pengali-aliannya, dia ambil sebelumnya apa? Batunya bukan batu yang gede-gede, batu kecil ya. Dia taruh di pengali-aliannya, dia lemparkan. Dan apa yang terjadi? Kalian sudah tahu ceritanya. Daud menang. Goliat rubuh, dia dapat dikalahkan. Ya. Jadi ini ciri-ciri dari seorang yang lebih dari pemenang. Kesimpulannya sekarang. Lebih dari pemenang artinya adalah 1. Kasih dan penyertaan Allah yang memenangkan kita dalam segala perkara. Karena Tuhan ada di pihak kita. 2. Kita harus memiliki karakter Kristus di dalam diri kita. Apa aja tadi? Hati gembala, rendah hati. Terus itu tadi memperkatakan firman Tuhan, bertindak dengan iman. Yang tadi yang kita pelajari ya. Yang ketiga, menang dalam hal rohani itu yang penting, yang utama. Kalau menang dalam jasmani, kita dapat kemenangan dalam jasmani itu bonusnya. Tapi yang paling penting adalah kemenangan dalam hal rohani. Jadi tidak harus menjadi yang pertama dalam kehidupan jasmani, tetapi jadilah yang pertama di hadapan Tuhan. Jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang melawan. Jika Tuhan berada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya anak, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu untuk menutup dari sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi Tante ingatkan satu ayat hafalan. Ini sesuai dengan tema pada pagi hari ini, yaitu dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, apa tadi? Penderitaan ya. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Amin. Kita nyanyikan yuk. Tante akan putarkan sebuah video, kita akan menyanyi bersama-sama. Kita akan berkata, Tuhan, segala perkaraku ku taruh dalam tangan-Mu. Yuk kita nyanyi.
Baik anak-anak, sekarang kita akan berdoa ya, tutup dalam doa. Bapa kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, kami mau belajar pada pagi hari ini bagaimana Tuhan kami bisa menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Dan itu berarti Engkau ada di dalam kami, Engkau berada di pihak kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni jika kami masih kalah dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kami. Kami masih mungkin Tuhan kalah terhadap Goliat yang ada di hadapan kami. Ampuni kami Tuhan. Beri kami kekuatan. Tuhan, kasih-Mu luar biasa terhadap kami. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati anak-anak yang Tuhan sudah ikut live streaming pada pagi hari ini. Di dalam sekolah mereka Tuhan tolong. Tuhan di dalam pekerjaan orang tua mereka Tuhan menolong. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami. Janji-Mu terhadap kami adalah jaminan dalam kehidupan kami. Kami percaya, bersandar penuh kepada Engkau, dan kami tahu pengharapan kami tidak akan sia-sia. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, di dalam masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan hal yang terbaik, rencana yang terbaik untuk kami semuanya. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, dan lalukan hal ini Tuhan daripada kami. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.